Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Federico Roberto dos Santos. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Zero Trust untuk Mitigasi Serangan Cyber pada Pusat Data Nasional. Baik, pada latar belakang sendiri, di sini saya ada tiga masalah, yaitu poin pertama, ancaman cyber terhadap pusat data nasional semakin meningkat. Yang kita tahu bahwa pada bulan Juni lalu terdapat peristiwa yang menghebohkan di mana pusat data nasional sementara milik Indonesia itu disisipi atau dibobol oleh hacker menggunakan ransomware versi yang terbaru, di mana peristiwa tersebut mengakibatkan beberapa layanan vital pemerintah itu lumpuh atau tidak berjalan sama sekali sehingga dampaknya ke masyarakat luas itu terasa. Lalu untuk poin yang kedua, API Gateway menjadi target utama serangan cyber. Yang kita tahu bahwa API Gateway ini berfungsi sebagai penghubung utama antar sistem. Jadi API Gateway ini rawan menjadi titik eksploitasi oleh penyerang. Lalu untuk masalah yang ketiga, sistem keamanan tradisional tidak lagi memadai. Seperti firewall atau perimeter keamanan itu tidak cukup melindungi infrastruktur cloud modern yang dinamis dan terdistribusi. Lalu untuk solusi yang bisa digunakan yaitu menerapkan Zero Trust arsitektur, di mana Zero Trust ini menawarkan pendekatan keamanan yang tidak mengasumsikan kepercayaan pada pengguna atau perangkat manapun sehingga lebih adaptif dalam menghadapi ancaman cyber. Zero Trust arsitektur sendiri ini terkenal dengan semboyannya yaitu Never Trust, Always Verify. Lalu untuk bagian rumusan masalah di sini saya ada tiga, yaitu yang pertama bagaimana arsitektur diterapkan, Zero Trust diterapkan pada API Gateway untuk meningkatkan keamanan di pusat data nasional. Yang kedua, seberapa efektif Zero Trust dalam mencegah serangan seperti ransomware dan DDoS. Yang ketiga, bagaimana alat pemantauan Zero Trust mendeteksi aktivitas mencurigakan pada API Gateway. Lalu untuk bagian tujuan penelitian, di sini saya ada tiga tujuan. Yang pertama, menerapkan arsitektur Zero Trust pada API Gateway. Yang kedua, mengkaji pengaruh Zero Trust terhadap ketahanan API Gateway dari serangan cyber. Lalu yang ketiga, mengevaluasi efektivitas alat pemantauan Zero Trust. Lalu di sini pada manfaat penelitian saya ada dua manfaat, yaitu yang pertama bagi pengembang keamanan, di mana manfaatnya itu memberikan kontribusi pada metode pengamanan API Gateway di pusat data nasional. Lalu yang kedua bagi pemerintah Indonesia, itu manfaatnya itu meningkatkan ketahanan data strategis nasional dari ancaman cyber. Lalu pada landasan teori sendiri di sini saya ada tiga, yaitu yang pertama Zero Trust. Zero Trust sendiri ini diperkenalkan oleh John Kinderfart pada tahun 2010. Jadi Zero Trust ini adalah pendekatan keamanan yang menghilangkan asumsi kepercayaan terhadap semua akses, baik dari dalam maupun luar jaringan. Dengan prinsip verifikasi semua permintaan, setiap akses harus diperiksa dengan autentikasi yang ketat dan juga penerapan list privilege membatasi akses pengguna hanya pada hal yang diperlukan. Dan logging aktivitas memastikan semua tindakan tercatat untuk dianalisis. Lalu untuk yang API Gateway sendiri, API Gateway memainkan peran penting sebagai gerbang utama yang mengelola lalu lintas antara klien dan layanan backend. Namun posisinya yang strategis juga menjadikannya target utama serangan, seperti Distributed Denial of Service atau yang biasa disebut DDoS, yang dapat melumpuhkan layanan atau eksploitasi token yang memungkinkan akses ilegal. Lalu yang ketiga, ancaman cyber. Serangan injection ini memungkinkan penyerang menyisipkan skrip berbahaya
ke dalam sistem untuk mencuri data atau merusak layanan. Serangan DDoS bertujuan melumpuhkan sistem dengan membanjiri lalu lintas palsu. Sementara untuk eksploitasi API ini terjadi ketika token autentikasi yang lemah dicuri dan disalahgunakan. Lalu untuk bagian metodologi penelitian di sini, pada slide ini terdapat 3 bagian yang saya bahas, yaitu pertama di sini desain penelitian. Desain penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan eksperimen implementatif di mana penerapan Zero Trust diuji dalam simulasi. Lingkungan simulasi berbasis AWS dipilih untuk memberikan hasil yang realistis dan fleksibel. Di sini mengapa saya menggunakan AWS? Karena setelah mencari-cari tahu mengenai infrastruktur cloud yang digunakan oleh pemerintahan ini, saya masih belum tahu untuk cloud provider-nya sendiri ini digunakan apa. Atau bisa jadi pemerintah membuat cloud provider sendiri. Lalu untuk poin yang kedua yaitu subjek penelitian. Pada subjek penelitian ini, API Gateway menjadi fokus penelitian karena perannya yang krusial sebagai penghubung utama dalam sistem. Penelitian ini juga mensimulasikan beberapa serangan cyber yang umum seperti distribute denial of service, SQL injection, dan eksploitasi token autentikasi untuk menguji ketahanan sistem. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu lokasi pengujian. Jadi, untuk lokasi pengujian ini, saya memilih AWS sebagai platform simulasi karena menyediakan alat dan fitur keamanan yang relevan seperti AWS Lead dan CloudWatch. Platform ini memungkinkan pengujian skala besar dengan konfigurasi yang sesuai kebutuhan penelitian. Lalu untuk pengumpulan data di sini, saya mengumpulkan data melalui 3 cara, yaitu yang pertama log aktivitas API Gateway untuk mencatat pola akses dan permintaan. Lalu untuk poin yang nomor 2, observasi eksperimen untuk mengukur performa sistem seperti latensi dan throughput. Lalu untuk yang terakhir ini, analisis log keamanan menggunakan alat seperti OWASP dan Burp Suite untuk mengidentifikasi potensi keterangan. Jadi analisis log ini digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengukur keberhasilan mitigasi serangan. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu evaluasi dan validasi. Jadi evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi Zero Trust. Parameter yang diukur meliputi jumlah serangan yang dicegah, performa sistem, dan tingkat penggunaan sumber daya. Lalu validasi hasil dilakukan melalui replikasi simulasi dengan pola serangan yang berbeda dan masukan dari ahli keamanan cyber. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.